Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1591. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pasir hitam dan putih. Sunway Shen Yanshan melihat api tiga warna yang mengerikan ini. Para praktisi kuat yang berada di tempat kejadian ekspresinya berubah, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah untuk mundur ke belakang. Senjata ajaib ini itu adalah senjata ajaib yang terkenal di domain Si Sansing Selatan, dan bahkan itu telah melampaui kategori penguasaan setengah langkah transenden. Tidak heran Tuan Yuandao akan mengirim orang ini untuk tetap tinggal di sini. Ternyata ada harta karun seperti itu di tangannya. Segera praktisi bawahan Tuan Yuandao itu pun langsung melancarkan serangannya kepada Qin Chen. Melihat pasir api ilahi tiga warna benar-benar menyelimuti Qin Chen, ekstasi tak berujung langsung melonjak di hati master setengah langkah transenden ini. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yuandao akan mendapatkan keuntungan sebesar itu dengan mengizinkan dirinya menjaga di tempat ini. Ini hanyalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya kepadanya. Dirinya lalu menatap Qin Chen dengan mata yang berapi-api. Anda harus tahu bahwa itu adalah harta karun luar angkasa tingkat transenden, dan itu adalah pena suci luar angkasa. Selain itu, jika aku bisa mendapatkan buah polak dewa kehampaan di tangan Pang Muling, bukankah aku akan memiliki kesempatan untuk langsung menerobos ke ranah transenden? Memikirkan hal ini, napas orang ini tiba-tiba menjadi cepat dan matanya menjadi lebih ganas. Nah, jika aku ingin menyalahkanmu, maka kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu bersama wanita tertua dari rumah Anyao itu? Siapapun yang berani melawan Tuan Yuandao akan mati, kata praktisi itu, dan boom. Dia mengangkat tangannya yang besar dan api pasir dan batu tiga warna yang menyelimuti Qin Chen melonjak, dan itu jatuh dengan ganas ke arah Qin Chen dengan keras. Api pasir dan batu yang tak berujung langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Duar. Sisi dunia ini terus-menerus terdistorsi dan semuanya terus-menerus dimusnahkan di bawah api pasir dan batu tiga warna. Anak ini sudah selesai. Banyak orang yang ada di sana menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam, mencibir dari sudut mulut mereka. Menurut pendapat mereka, Qin Chen diselimuti oleh pasir api tiga warna dan hampir dipastikan akan mati. Tapi tidak ada yang peduli dengan kematian Qin Chen, karena yang mereka pedulikan hanyalah harta karun di tubuh Qin Chen. Untuk sesaat semua orang saling memandang dengan mata yang sangat berkedip-kedip. Melihat master yang berada setengah langkah di luar puncak, mata mereka dingin dan tegas. Banyak orang bahkan mengambil langkah maju secara diam-diam, dan aura di tubuh mereka perlahan-lahan berkumpul. Tidak ada yang percaya bahwa Qin Chen dapat selamat dari serangan pasir api ilahi tiga warna. Apa yang mereka pikirkan adalah bahwa begitu Qin Chen jatuh, maka Qin Chen pihak lain pasti akan mengambil pena suci luar angkasa dan juga harta karun luar angkasa lainnya. Bagaimana mereka memiliki sebuah cara untuk bisa merebut harta karun tersebut? Pihak lain berada di bawah komando Tuan Yuandao. Begitu mereka mengambil tindakan, maka mereka sama saja akan menyinggung Tuan Yuandao. Dan jika itu adalah hal lain, mereka akan menyerah sebanyak yang mereka katakan harta karun luar angkasa. Hal ini bahkan dapat membuat sebuah keluarga besar bangkit untuk harta karun sebesar itu. Meskipun Tuan Yuandao tidak ada di sini, tidak ada yang mungkin tertarik kepadanya, apalagi itu Tuan Yuandao. Paling buruk, setengah akan mengambil harta karun itu. Dia pergi dan akan menyembunyikannya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, mata semua orang memancarkan sedikit warna jahat. Boom. Master puncak setengah langkah yang menggunakan pasir api ilahi tiga warna juga saat ini merasakan suasana di sekitarnya. Dirinya mendengus dingin dan mendesak pasir api ilahi tiga warnanya untuk memusnahkan Qin Chen, sambil seraya waspada terhadap lingkungan sekitarnya kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak salah. Namun pada saat ini seseorang tiba-tiba menghembuskan napas pelan.
Suaranya tidak keras, tetapi itu langsung terdengar di telinga semua orang yang langsung menarik perhatian semua orang. Anak laki-laki itu tidak diselimuti oleh pasir api 3 warna dan hampir pasti mati. Tapi mengapa Dewi Linglong dan Nona Pangmuling tidak bereaksi sama sekali? Kata seorang pria Parubaya. Seorang pria Parubaya yang mengenakan jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening dan berkata seperti itu. Dan begitu pernyataan pria berjubah ini keluar, semua orang pun terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan kemudian mereka semua tercengang. Memang benar, Pangmuling dan Dewi Linglong di kejauhan nampak menyaksikan Kincen yang diselimuti oleh sungai api yang tak berujung. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajah mereka berdua. Bahkan tidak ada ekspresi panik sedikit pun. Hahaha, nyala api ini cukup menarik, kata Kincen. Di tengah keraguan semua orang, tiba-tiba tawa terdengar dari pasir api ilahi 3 warna itu. Dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul di tempat yang diselimuti oleh api sungai pasir. Dan lalu sosok itu berjalan keluar sedikit demi sedikit. Api pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh lawan. Seperti kerikil panas yang tak terhitung jumlahnya berderak di tubuh lawan. Namun itu tidak meninggalkan luka sedikit pun di tubuh lawan, dan lawan itu bahkan mengangkat tangannya untuk mengambil beberapa jarahan. Api pasir dan batu yang bergerak diawasi dengan cermat, seolah-olah mereka sedang mempelajari pasir api ilahi 3 warna tersebut. Apa? Pemandangan seperti itu membuat semua orang terbelalak dan tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Praktisi yang berada di setengah langkah transenden di luar puncak meraung dan marah. Dia penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Pasir api ilahi 3 warna itu adalah senjata ajaib transendensi setengah langkah. Ini sangat kuat sehingga master di ranah setengah langkah transendensi biasa akan langsung terbakar menjadi abu dalam sekejap. Tetapi itu tidak bisa memusnahkan anak kecil di depannya ini. Tidak mungkin, pergilah ke neraka. Praktisi setengah langkah transenden puncak itu meraung dengan keras. Dan lalu kekuatan asal yang mengepul melonjak keluar dari tubuhnya menghadapi. Hampir 2 kali lipat dalam sekejap, kekuatannya meningkat dari sebelumnya. Dan kekuatan itu langsung meliputi seluruh Kincen. Boom, boom. Api pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya kembali menghantam tubuh Kincen dan segera mengeluarkan suara yang keras. Namun tidak peduli bagaimana api pasir dan batu ini mengikis Kincen, mereka tidak dapat menembus tubuh Kincen sama sekali, seolah-olah mereka terjebak di dunia yang unik. Apakah ini seranganmu? Aku sangat kecewa, kata Kincen. Di antara api pasir dan batu, Kincen menggelengkan kepalanya sedikit. Alasan mengapa Kincen tidak segera mengambil tindakan adalah untuk mengetahui seberapa kuat serangan dari apa yang disebut senjata retak karun transendensi semu ini. Bagaimanapun juga, itu disebut senjata harta karun transenden semu, yang berarti memang seharusnya demikian, setidaknya itu dekat dengan serangan ahli transenden. Akan tetapi ketika Kincen merasakannya sendiri, terlihat Kincen memiliki beberapa kekecewaan. Ini sepertinya tidak lebih dari itu. Jika kamu tidak memiliki serangan yang lebih kuat, maka aku akan mengambil tindakan, kata Kincen dengan ringan seraya melangkah maju, selangkah demi selangkah. Api sungai pasir yang seperti belalang menyapu di sekeliling Kincen, membuatnya tampak seperti badai api. Kamu. Melihat Kincen berjalan selangkah demi selangkah di dalam api sungai pasirnya, master setengah langkah puncak transenden itu benar-benar ketakutan. Dia melangkah mundur terus-menerus seolah-olah dia telah melihat hantu, dan tubuhnya bahkan terhuyung-huyung. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dirinya bergumam kepada dirinya sendiri, tidak dapat mempercayai apa yang dilihat di hadapannya. Bagaimana pasir api 3 warna miliknya tidak dapat membahayakan anak itu sama sekali? Sepertinya kamu tidak memiliki cara yang lebih kuat lagi, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan begitu Kincen selesai berbicara, Kincen pun langsung melayangkan sebuah tinju luar angkasa. Kincen langsung mengintegrasikan kekuatan magis spasialnya ke dalam pukulan tinju ini, dan duar. Kekosongan di depan meledak dalam sekejap dan sungai pasir menyala. 3 warna seperti badai meledak dalam sekejap di bawah pukulan Kincen ini. Itu sangat dahsyat sehingga tidak mampu menahan pukulan Kincen sama sekali. Badai itu pecah.
tinju Kincen menyerang dengan kuat, dan kekuatan tinju kekosongan segera berubah menjadi kekuatan pembunuh dan menyapu ke arah praktisi itu. Wajah praktisi setengah langkah puncak itu nampak menakutkan, dan pada saat ini tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Terlihat praktisi setengah langkah puncak transendensi itu pada saat ini rambut di tubuhnya berdiri, dia ketakutan dan dia merasa seperti akan terkoyak di tempat. Ketika dia melihat bahwa Kincen dapat menahan pasir api ilahi 3 warnanya, dia sudah menduga bahwa Kincen sangatlah luar biasa. Akan tetapi ketika Kincen benar-benar mengambil tindakan, dirinya menyadari betapa menakutkan dan luar biasanya orang ini. Menghadapi kekuatan mematikan yang mengerikan dari tinju luar angkasa ini, dirinya seperti perahu kecil di tengah ombak yang sedang marah. Bahkan dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, dirinya berteriak kaget dan juga marah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia lalu mengaktifkan pasir api 3 warna dengan lebih gila lagi, membentuk pusaran air 3 warna yang menakutkan dalam upaya untuk menahan serangan Kincen. Pada saat yang sama, sosoknya juga mundur dengan cepat, menghindari jangkauan serangan pukulan Kincen. Namun cahaya tinju Kincen terlalu cepat dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap, dan duar. Ada ledakan di seluruh langit dan tinju luar angkasa Kincen seketika menghantam pusaran yang dibentuk oleh sungai pasir api 3 warna, dan lalu meledakkan sungai pasir api 3 warna dalam sekejap. Merasakan api ilahi yang melampaui serangan berikut, pasirnya pun sangat rapuh seperti gelombang sabun di depan pukulan Kincen ini. Dengan suara letupan, pukulan Kincen menghantam sungai pasir api 3 warna yang tak berujung dan langsung mengenai dada master praktisi puncak setengah langkah transenden itu. Tidak, praktisi setengah langkah puncak transendensi itu hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan yang melengking sebelum dia merasakan kekuatan ruang yang tak berujung dan menakutkan mengalir ke dalam tubuhnya. Ledakan. Ada suara berderak di tubuhnya dan seluruh tubuhnya perlahan terkoyak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dan dia dipotong terus-menerus sehingga mustahil baginya untuk memulihkan tubuhnya. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Hukum antariksa ini sangatlah menakutkan. Lebih menakutkan dari semua hukum antariksa yang pernah dia lihat sebelumnya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah perasaan yang diberikan oleh hukum antariksa ini. Dan kekuatan ruang di tempat di reruntuhan ini sumbernya sangat sama. Kamu sebenarnya telah menguasai hukum tata ruang tanah kembali ini. Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu telah menelan buah pola dewa ilahi kekosongan? Tidak. Bahkan jika kamu menelan buah pola ilahi kekosongan, itu tidak mungkin agar kamu dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Hukum ruang ini dikuasai olehmu, itu tidak mungkin. Praktisi transenden setengah langkah puncak itu menunjukkan ekspresi putus asanya dan kesadarannya terus-menerus meraung, tetapi dia tidak dapat menghentikan tubuhnya agar tidak runtuh sedikit demi sedikit. Ketika suara pecah yang mengerikan bergema di benaknya, praktisi setengah langkah puncak ini benar-benar putus asa. Lautan kesadarannya terkoyak dan tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara mengerikan di dalam. Hanya dirinya yang tahu betapa mengerikannya siksaan itu. Retakan panjang muncul di lautan kesadarannya dan kekuatan ruang terus-menerus melahap lautan kesadarannya, melahap kemauannya, melahap lautan kesadarannya. Nampak lautan kesadarannya terbelah, lautan kesadarannya terkoyak dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan magisnya. Pusaran air yang kuat dari pasir api dewa 3 warna segera melambat, tidak menyisakan ruang untuk pertahanan sedikit pun, apalagi menyerang. Bahkan bertahan pun dirinya tidak mampu. Duar. Pada akhirnya cahaya tinju Kincen benar-benar menyelimuti dirinya, benar-benar memusnahkannya dalam kehampaan. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Hanya dalam satu napas Kincen membunuh seorang master setengah langkah transenden puncak dengan satu pukulan, membunuhnya sepenuhnya. Raungan dan lautan api dan pasir langsung menghilang. Ketika orang lain melihat dengan jelas, hanya ada genangan darah di tanah yang ditinggalkan oleh praktisi transenden setengah langkah puncak yang tertinggal. Bahkan harta spasialnya dan juga api dewa 3 warnanya pun itu telah menghilang, dibawa pergi oleh Kincen, dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyan Kun.
Sementara beberapa master semi transendensi yang sebelumnya samar-samar akan mengepung, pada saat ini mereka semua mundur karena ketakutan. Mereka takut karena ini terlalu mengerikan. Praktisi transenden setengah langkah puncak menyerang Qin Chen sebelumnya bukanlah orang tak dikenal di lembah ini, karena Tuan Yuandao akan membiarkan dirinya menempati tempat ini di sini. Jelas bahwa Tuan Yuandao yakin bahwa dia bisa melakukannya. Faktanya sebelum Qin Chen datang, dia memang mengendalikan situasi di sini. Tidak ada yang berani melanggar otoritasnya. Bukan hanya karena mereka takut kepada Tuan Yuandao, tetapi juga karena mereka takut dengan kekuatan orang tersebut. Akan tetapi sekarang, praktisi seperti itu dibunuh oleh Qin Chen yang dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut atau takut? Tiba-tiba banyak master di lembah yang mengamati Qin Chen mundur satu demi satu tidak berani menunjukkan permusuhan sedikit pun terhadap Qin Chen. Dengan cara dan kekuatan seperti itu, jika ada di antara mereka yang berani menyerang, pasti itu hanya akan mati. Tetapi memikirkan tentang pembunuhan berdarah yang dilakukan Qin Chen sebelumnya, banyak orang ragu-ragu lagi. Haruskah harta karun terbaik diberikan seperti ini? Apakah kalian ingin mengambil tindakan terhadapku? Kata Qin Chen. Qin Chen melirik orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba semua orang pun mundur. Wajah mereka semuanya menjadi pucat. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanyalah satu orang. Dengan begitu banyak orang di sini yang bergabung, apakah kita masih harus takut tidak berhasil mengalahkannya? Jika kita membunuhnya, kita akan mendapatkan harta karun pada orang ini dan kita akan membaginya. Salah satu dari mereka berkata seperti itu dan mengedipkan matanya dengan sikap acuh tak acuh. Dan bahkan ketika berbicara dia menyemangati orang lain untuk mengambil tindakan dan bergabung. Akan tetapi ketika orang itu baru saja selesai berbicara, tiba-tiba duar. Qin Chen tiba-tiba mengambil tindakan dan dalam sekejap energi pedang yang menakjubkan muncul di antara langit dan bumi. Anda, pria yang berbicara sebelumnya tampak ngeri. Dia sudah merasakan serangan Qin Chen sebelumnya dan bahkan melihat energi pedang datang kepadanya. Tetapi dia tidak bisa menghindari pedang Qin Chen sama sekali. Pedang ini sepertinya menembus kehampaan dan membuat orang acuh tak acuh. Tidak, saya adalah wilayah bintang utara, kata pria itu. Dia berbicara dengan tergesa-gesa. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan suara letupan, jiwa pria itu pun langsung terbunuh oleh energi pedang Qin Chen dan dia mati di tempat. Boom! Aura transenden setengah langkah yang bergulir melonjak dan perlahan menghilang antara langit dan bumi.